Apa lo saat ini sedang menyesali masa lalu? Berpikir buruk tentang masa depan lo? Menyalahkan orang lain atas nasib lo? Atau malah mungkin menyalahkan diri lo sendiri? Semua pikiran negatif seperti bersarang di pikiran lo. Membuat lo kebanjiran emosi yang negatif juga. Kayak penyesalan, sedih, bahkan benci sampai marah. Lo jadi merasa sulit banget buat merasa bahagia. Kalau emang lo sedang kesulitan menghadapi pikiran negatif, lo ada di video yang tepat banget. Karena di episode kali ini, kita akan membahas soal gimana caranya mengatasi negative thought. Tonton terus video ini sampai habis, jangan lupa klik like dan subscribe juga. Oke, sebelum kita bahas gimana caranya mengatasi pikiran negatif, ada baiknya kita kenalin dulu apa sebenarnya itu pikiran negatif. Di literatur berbahasa Inggris, pikiran negatif dikenal dengan istilah negative thought. Negative thought itu diartikan sebagai persepsi, harapan, dan deskripsi negatif tentang diri sendiri, orang lain, atau bahkan dunia secara general. Kondisi kognitif yang negatif ini diikuti dengan emosi negatif yang berdampak buruk pada perilaku, bahkan sampai ke kesehatan. Ada satu penelitian menarik yang menggambarkan dampak dari fenomena negative thought ini. Alison Ledgerwood, seorang psikolog sosial, pernah dalam TED Talk-nya dia menceritakan tentang penelitian yang melibatkan dua kelompok responden. Sebut aja kelompok 1 dan kelompok 2. Kepada dua kelompok tersebut, dijelasin sebuah prosedur operasi medik. Di kelompok 1 dijelasin bahwa persentase keberhasilan operasi tersebut adalah 70%. Sementara pada kelompok 2, dijelasin persentase kegagalannya itu 30%. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya, kelompok 1 memberi respon yang lebih positif pada operasi tersebut, dan seperti yang udah ditebak juga, kelompok 2 memberikan respon negatif yang lebih banyak. Kemudian, eksperimen dilanjutin lagi dengan memberi penjelasan tambahan kepada kelompok 1, bahwa peluang gagal pada operasi yang dimaksud adalah 30%. Hasilnya, kelompok 1 langsung mengubah respon mereka jadi negatif. Gimana dengan kelompok 2? Setelah dijelasin bahwa operasi memiliki peluang keberhasilan 70%, mereka enggak mengubah respon mereka sama sekali, tetap negatif. Eksperimen ini menjelaskan hal yang penting banget tentang gimana otak kita mempersepsi hal negatif. Hal negatif emang lebih gampang nempel di otak kita dan susah buat diubah untuk menjadi hal yang positif. Kita lebih gampang memindahkan cara berpikir, persepsi, dan emosi positif ke negatif dibandingin sebaliknya. Terus, kenapa pikiran negatif bisa muncul dan mendominasi pikiran lo? Gini ceritanya. Ternyata pikiran yang negatif itu merupakan alarm alami dalam perjalanan evolusi manusia buat mengenali bahaya. Nah, karena itu otak kita akan lebih sensitif terhadap hal-hal yang negatif. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk menemukan hal-hal negatif di sekitar kita, ini bagian yang disebut sebagai amigdala. Amigdala juga yang berperan untuk memindahkan pengalaman negatif dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ceritanya juga nih, ada satu hal yang namanya distorsi kognitif. Ini adalah istilah psikologi yang mengacu pada pola pikir dan rasa percaya pada sesuatu yang salah dan gak rasional. Tapi tanpa sadar kita terus menerapkan distorsi kognitif ini untuk merespon ke lingkungan kita. Dari 10 jenis distorsi kognitif yang ada, seenggaknya ada 4 yang kemungkinan sering lo lakuin tanpa sadar dan perlu banget buat lo kenalin. Yang pertama, pemikiran hitam putih. Lo nggak kenal sesuatu yang abu-abu. Menurut lo semua hal itu adalah kalau nggak bener banget ya salah banget. Lo berpikir kalau misalnya lo nggak keterima kerja di tempat yang lo pengen, ya artinya lo gagal 100%. Lo nggak memperhitungkan faktor-faktor lain. Kayak misalnya emang kultur kerjanya mungkin nggak cocok sama kepribadian lo. Atau mungkin plan hiringnya mereka berbeda. Atau mungkin plan hiringnya mereka berubah. Lo mungkin nggak mikir sampai situ. Yang kedua, personalisasi. Alasan lo cemberut hari ini, lo langsung mengira bahwa pasti karena kerjaan lo ada yang nggak beres. Lo bikin semua kejadian gak enak di sekitar lo itu jadi personal, seolah-olah semuanya itu salah lo. Padahal enggak juga. Yang nomor 3, saringan mental.
Saat lo dapat kritik sekali dari atasan lo bisa seharian mikirin hal tersebut. Dan lupa juga bahwa atasan lo juga beberapa kali pernah muji hasil kerja lo. Intinya lo fokus ke hal-hal negatif dan melupakan hal-hal positif yang pernah terjadi. Dan yang keempat adalah berpikir skenario terburuk akan terjadi. Setelah lo melakukan kesalahan kecil di dalam kantor, lo langsung berpikir bahwa lo akan dipecat. Karir lo akan mandek selamanya. Lo nggak akan bisa lepas dari keadaan ini. Distorsi kognitif jenis ini mengarahkan lo untuk memikirkan kemungkinan yang paling buruk dari seluruh peristiwa dan meyakininya bakalan terjadi. Kalau misalnya kita lihat nih, empat-empatnya ngeri, jujur aja. Tapi lo akan kaget betapa seringnya orang-orang melakukan 4 hal ini. Pikiran negatif atau negative thought ini harus banget lo waspadain. Lo harus aware. Lo harus bisa menghandle diri lo sendiri dan peristiwa hidup sehari-hari. Aaron Beck, seorang psikiater, dia berhasil menemukan korelasi antara pola pikir yang salah dengan munculnya gejala-gejala depresi. Setelah melakukan observasi klinis pada pasien-pasien yang menderita depresi, ia berhasil menemukan bahwa ada kaitan antara pikiran dan keyakinan dengan depresi. Keyakinan di sini nggak ada kaitannya sama agama. Maksudnya adalah apa yang dipercayai penderita tentang diri sendiri dan lingkungannya. Menurut Beck, ada 3 rangkaian kognitif negatif yang bisa memicu depresi. Yang pertama adalah pandangan negatif terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah kecenderungan untuk menginterpretasi pengalaman secara negatif. Dan yang ketiga adalah pandangan yang suram akan masa depan. Sebuah artikel dari Psychology Today juga menyebutkan bahwa depresi itu mengalir dari pikiran-pikiran negatif. Orang yang menderita depresi secara nggak sadar telah mengembangkan pola pikir negatif, seperti yang udah gue sebut sebelumnya. Lama-lama pola pikir ini menjadi kebiasaan dan menyebabkan akhirnya mereka lebih mudah untuk jatuh ke depresi. Oke, Persemers. Habis ini gue akan berbagi tips gimana caranya mengatasi pikiran negatif. Tapi dengan catatan, proses mengatasi pikiran negatif ini nggak bakal kayak ngebalikin telapak tangan. Butuh komitmen kuat untuk menjadikan langkah-langkah yang akan gue sebutin ini sebagai sebuah kebiasaan. Harapannya habis ini pikiran negatif lo akan mulai terkikis sedikit demi sedikit. Oke, jadi tipsnya apa aja nih? Ada 4 tips yang akan gue bagiin. Yang pertama, tantang pikiran negatif lo. Saat lo ngeh kalau misalnya lo sedang dikuasai sama distorsi kognitif, pertanyakan pikiran lo sendiri. Misalnya, distorsi kognitif lo mengatakan bahwa atasan lo cemberut hari ini karena hasil kerja lo nggak oke. Tanya ke diri lo sendiri, ada nggak kemungkinan lain yang menyebabkan dia cemberut? Kalau ada, apa? Masalah di rumah, macet di jalan, ban kempes, motor mogok. Nah, ada kemungkinan lain kan sebenarnya menyebabkan dia cemberut. Bukan hasil kerja lo. Mungkin hasil kerja lo, tapi lo nggak pernah tahu kalau misalnya lo nggak nanya. Toh dia juga nggak negur lo soal kerjaan kan? Kalau misalnya nggak, kenapa lo harus mikir ke situ? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ambil jarak dari pikiran negatif. Pernah nggak lo ada di sebuah situasi di mana lo terus mengulang-ulang kejadian buruk yang terjadi di kantor? Dikritik atasan, tapi terus lo puter ulang terus di pikiran. Akhirnya lo terjebak di dalam pikiran negatif yang lo ulang lagi, dan lagi. Kalau misalnya gini kejadiannya, lo harus ambil inisiatif untuk memutus pikiran ini. Atau nanti, emosi lo juga akan kebawa jadi negatif. Kalau misalnya susah, biarkan diri lo larut di dalam pikiran negatif ini, tapi beri batasan waktu. Misalnya 5 menit. Setelah itu langsung alihkan pikiran ke hal lain. Dan tahan diri lo untuk nggak jatuh ke pikiran negatif tadi. Nah, yang ketiga, menulis jurnal rasa syukur. Atau bahasa kerennya gratitude journal. Perhatian kita sebagai manusia lebih cenderung ke hal-hal yang negatif. Makanya kadang-kadang kita harus memaksakan diri untuk mengingat hal-hal positif sebagai penyeimbang. Lo bisa melakukan ini dengan menuliskan hal-hal yang lo syukurin hari itu di sebuah diary atau di jurnal. Kalau misalnya lo jijik sama kata diary, ya udah kita bilangnya jurnal aja. Luangkan waktu sebelum tidur 10 menit aja untuk nulisin daftar hal-hal yang lo syukurin. Dan tips yang terakhir adalah fokus pada kelebihan lo. Tarikan pikiran negatif akan ngebawa lo untuk fokus pada kelemahan-kelemahan. Lo harus lawan ini dengan mulai mengalihkan fokus ke arah kelebihan-kelebihan.
lo bisa aja buat catatan pribadi untuk bikin list apa aja sebenarnya kelebihan lo. Dan next time lo mulai berpikir yang jelek-jelek soal diri lo, coba ingat kelebihan-kelebihan yang udah lo tulis di daftar ini. Dan mengatasi pikiran negatif pada sesungguhnya adalah sebuah perang. Perang melawan diri lo sendiri. Tapi lo juga harus maklum sama diri lo sendiri. Wajar banget kalau misalnya lo suka berpikiran negatif. Karena pada nyatanya emang manusia diprogram untuk peka sama hal-hal negatif. Tapi lo juga harus tetap waspada karena pikiran-pikiran yang negatif ini bisa mengganggu kesehatan mental, bahkan membawa lo sampai ke depresi. Karena itu, pikiran yang bersifat negatif itu harus dilawan. Lo bisa mengembangkan beberapa kebiasaan baru di dalam berpikir untuk melawan pikiran negatif yang hinggap. Kalau misalnya pikiran negatif yang muncul, lo nilai udah berlebih, mungkin udah saatnya lo berbicara dengan mentor terlatih dari 1% lewat program Mentoring 1%. Mentoring 1% adalah program konsultasi 101 di mana kamu bisa membicarakan soal masalah-masalah kehidupan yang sedang kamu alamin. Salah satunya juga soal overthinking, dan yang lain bisa juga adalah soal yang kita lagi omongin sekarang, terlalu banyak pikiran negatif. Mentor dari 1% bisa membantu lo untuk ngasih insight baru soal pikiran-pikiran negatif yang sedang lo alamin. Kenapa lo punya pikiran negatif ini? Dan pastinya langkah-langkah apa aja yang bisa lo lakuin untuk menyingkirkan pikiran-pikiran negatif tersebut. Cara daftarnya gimana? Lo tinggal klik link yang udah gue taruh di description box. Oke, segitu aja dari gue.